Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam yang berkah ini, di malam yang cerah ini, di tempat yang kelihatannya memang sangat asri ya, kita diiringi dengan suara kodok, ada juga suara air mancur. Insya Allah pada malam ini merupakan malam yang berkah, penuh rahmat kepada kita sekalian. Yang insya Allah malam yang ke-24 daripada bulan suci Ramadan 1443 merupakan satu anugerah yang sangat besar bagi kita, yang Allah berikan kesempatan buat kita untuk sampai di malam ini. Berapa banyak saudara-saudara kita muslim, jangankan memasuki bulan Ramadan, Allah sudah panggil beliau-beliau dan tidak bisa bertemu dengan Ramadan. Kita alhamdulillah sesuai dengan doa kita ketika Rasulullah ajarkan, Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Sekarang kita sudah sampai. Ada doa lagi yang perlu kita doa kepada Allah. Allahumma kama ballaghta Ramadan ballighna itmamaha. Ya Allah, sebagaimana Engkau sampaikan kami bulan Ramadan, dan juga sampaikan kami sampai menyempurnakan bulan Ramadan. Ini doa kita pun termasuk doa yang diijabah oleh Allah insya Allah. Sudah masuk ke malam ke-24. Malam yang menurut riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha, inilah diantara kenapa Nabi kita Muhammad SAW itu menikahi lebih daripada 1, 2, 3, 4 perempuan. Di antaranya hal-hal yang begini. Ada hal-hal yang di dalam rumah Nabi kita Muhammad itu tidak sampai kepada umat. Bagaimana mandi junubnya Nabi kita Muhammad, bagaimana tahajudnya Nabi kita Muhammad, termasuk bagaimana persiapan Nabi kita Muhammad ketika sudah masuk di akhir-akhir Ramadan. Siapa yang tahu? Ya istri-istri beliau. Dan memang riwayatnya kebanyakan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan memang beliaulah termasuk orang yang faqihah, alimah, orang yang ahli fikih, orang yang cerdas. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW ketika ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, man ahabbun nasi, siapa orang yang paling kau cintai? Kata Rasulullah dengan mulut yang sangat jelas dan tidak Nabi kita malu-malu mengatakan, Aisyah, yang paling saya cintai adalah Aisyah. Mau ditanya lagi oleh sahabatnya, wa minar rijal ya Rasulullah, kalau laki-laki siapa? Abuha, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, keluarga yang sangat mulia. Oleh karena itu pada jamaah sekalian, pada waktu yang mulia ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang masalah apa kiat-kiat kita dalam memasuki 10 akhir daripada bulan Ramadan. Para jamaah sekalian dan teman-teman yang hadir di sini, kalau kebiasaan orang yang kita saksikan, dan mungkin ini kita bisa perhatikan berapa tahun-tahun dalam hidup kita, orang makin jauh masuk bulan Ramadan, bahkan sampai akhir-akhir Ramadan, bukannya lebih giat beribadah, malahan lama-lama makin kendor. Yang tadinya awal setarnya baca Quran begitu hebat, atau hari bisa 2 juz, 3 juz, pas akhir Ramadan nurun saja. Orang yang tadinya kalau misalnya mau akhir Ramadan, awal Ramadan, tahajudnya nggak berhenti-berhenti. Pokoknya tiap malam pasti tahajud. Ketika akhir Ramadan sudah sibuk dengan urusan Idul Fitri. Kemudian baca apa lagi? Masalah hal kebaikan, sedekah dan sebagainya.
Justru ini kebalikan dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tadi yang saya katakan bahwa Ummul Mukminin meriwayatkan karena Rasulullah SAW idza dakhala akhir Ramadan syadda mi'zarahu. Apabila sudah masuk di akhir-akhir 10 Ramadan, maka Nabi kita syadda mi'zarahu. Beliau kencengkan ini ikat pinggang ini. Ini istilah bahwa Nabi kita kalau masuk Ramadan pasyammaro, artinya orang mau siap-siap, gulung celana, gulung bajunya, kemudian begini. Kemudian apa lagi? Wa aiqadha ahlahu, dan dia bangunkan istri-istrinya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ajaran Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana riwayat tentang masalah beliau setiap akhir bulan Ramadan beliau didatangi oleh Jibril. Apa itu? Yatadarasunal Quran. Yaitu beliau menderaskan Al-Quran, menyetor apalannya kepada Jibril alaihissalam. Ketika tahun di mana Nabi kita wafat, Jibril menyimak apalan Nabi kita 2 kali. Masya Allah, bayangkan Nabi kita seseorang yang memang Quran diturunkan kepada beliau, yang Allah katakan sanuqri'uka fala tansa, kami akan bacakan kepada engkau Quran wahai Muhammad fala tansa, kamu gak bakal lupa illa masya Allah, kecuali kalau kehendak kita, ini tidak mungkin. Dan memang kadang-kadang Nabi kita lupa dalam bacaan sholat sebagainya. Bukannya Nabi lupa, tapi dilupakan oleh Allah. Tujuannya apa? Untuk memberikan kemudahan dan ajaran kepada umatnya. Maka disambung dan sebagainya. Nah, jadi yang pertama apa yang kita lakukan? Kita perbanyak tadarus Al-Quran. Yang Quran ini memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yaitu bulan yang di dalamnya turunkan Al-Quran. Sepakat ulama kita, Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ada 2 kali, 2 cara. Yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Al-Quran di Lailatul Qadar, yaitu dari Lauhil Mahfuz ke sama dunia. Nah, itu sepakat di bulan Ramadan. Tanggalnya ada yang bilang 17, ada yang bilang 21, ada yang bilang 24, ada yang bilang 27. Nah, nanti dari samai dunia diturunkan ke Nabi kita lewat wasilah Jibril sesuai dengan kebutuhan. Makanya kita lihat di dalam Al-Quran itu banyak kata-kata yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Itu nggak mungkin ayat duluan turun baru ditanya, ada pertanyaan. Ya. Nah, jadi apa kiat kita? Yang pertama, memperdalam baca Al-Quran. Yang kedua, teman-teman sekalian, jangan lupa kita bertadabbur. Ya. Apa itu tadabbur? Berusaha untuk memahami artinya, kemudian untuk mengamalkan. Ya, mengamalkan. Baik dalam semua kehidupan pribadi kita, keluarga, dan masyarakat, itu semuanya ada di Al-Quran. Baik kita hubungan dengan keluarga kita, kalau orang bertadabbur Quran, insya Allah keluarganya tentrem. Kalau orang bertadabbur Quran, insya Allah sama tetangga baik. Kalau orang bertadabbur Quran, insya Allah jiwanya jiwa yang soleh. Apa jiwa soleh? Orang yang baik kepada Allah dan baik kepada makhluk. Dengan mana itu? Lihat Al-Quran. Kita dalam hidup rumah tangga, ketika kita ingin murka atau marah dalam percakapan rumah tangga kita ingat ayat Quran. Wa min ayatihi an ja'al khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ketika kita kadang-kadang sama orang tua kesel, makin lama orang tua kita makin tua, makin aja seperti anak kecil. Itu biasa. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Semakin kita diumur panjangkan, maka akan dikembalikan penciptaannya. Kita ingat ayat Quran, wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan manusia untuk berbakti kepada orang tuanya, diwasiatkan oleh Allah. Kita sama tetangga kita itu juga termasuk perintah Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin bis sabil wal jari dzil qurba. Tetangga yang dekat, wal jari dzunub, tetangga-tetangga yang jauh, kita berbuat baik pada mereka. Apa yang kita peroleh itu karena bertadabbur Al-Quran, khususnya di akhir-akhir daripada bulan Ramadan.
Yang kedua, pada jamaah sekalian, teman-teman sekalian, kiatnya adalah kita apa? Memperbanyak sholat. Bukan sholat yang wajib, itu kewajiban kita, sunnah. Terutama di malam-malam, ya. Kalau bisa, kalau ada yang bisa etikaf ya silakan, ya. Kira-kira bisa etikaf nggak? Udah malam akhir Ramadan, bisa etikaf atau tidak bisa? Belum bisa. Belum bisa. Kenapa sebabnya nggak bisa? Lah godaannya sangat besar. Iya. Ada seorang suami pengen itikaf 10 hari. Karena Nabi kita kalau akhir Ramadan itu buru-buru beliau itikaf. Bahkan beliau menyiapkan tenda di masjid, kemudian beliau itikaf di situ. Makanya ada hadis Nabi kita sering dijenguk sama istri-istrinya, ya. Kemudian Nabi keluarkan kepalanya disisirin. Karena itikaf Nabi kita di masjid. Lah kita nih misalnya ada keluarga yang lakinya doang siap itikaf, istrinya nggak siap. Ngomong sama istrinya, "Neng, saya mau itikaf 10 hari aja." Kata istrinya, "Baru tumben itikaf." "Jangan bang, entah kalau saya itikaf, entah saya tidur sama siapa." Ya kan begitu kadang-kadang. Kadang-kadang istrinya mau itikaf. Nah kalau istri mau itikaf, tidak boleh dia itikaf di masjid kecuali izin suami. Kalau izin suami mengizinkan silakan. Kalau dia itikaf tanpa izin suami haram hukumnya. Itikaf sunnah, taat kepada suami hukumnya apa? Hukumnya wajib. Nah jadi baca Quran kita tingkatkan lagi, kemudian kita itikaf. Yang ketiga, amalan-amalan yang umum. Apa itu antaranya? Sedekah, bersedekah. Kemudian kita apa? Zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan di Al-Quran. Nah, itu di antara amalan-amalan yang sangat besar ketika kita menghadapi dan mengisi 10 akhir daripada bulan Ramadan. Para jamaah sekalian yang saya hormati, tujuannya apa sebenarnya? Satu, insya Allah kita mengharapkan adanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar artinya apa? Malam Ayo, siapa yang tahu Lailatul Qadar artinya? 1000 bulan. Ya, Lailah artinya apa? Malam Qadar. Hah? Nah, ulama kita memaknai Qadar itu, yang pertama ada yang mengatakan Qadar maknanya al-azam, mulia, asyaraf. Karena itu malam yang sangat mulia, karena waktu itu turun malaikat ribuan, mungkin jutaan, miliaran, kita nggak tahu. Malam yang mulia karena malam itu Allah turunkan Al-Quran. Yang kedua, Al-Qadar maknanya ad-dayiq. Dayiq itu artinya sempit. Kata ulama kita, ketika Allah berfirman, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr." Pada malam itu turun malaikat-malaikat ditambah roh. Siapa roh? Jibril alaihissalam, pemimpinnya. Turun. Tanazzal itu maknanya turun, enggak satu-satu, langsung turun. Berbondong-bondong. Tanazzal maknanya. Jadi pada malam itu bumi seakan-akan sempit, saking banyaknya malaikat yang turun. Cuman termasuk rahmat Allah. Kenapa malaikat itu ketika mereka pada turun, dunia ini enggak sempit, enggak rasa. Ya karena malaikat terbuat dari cahaya. Coba bayangkan kalau malaikat berbentuk jisim kayak kita turun pada kota, bumi ini nggak muat. Nah, mereka turun karena berkahnya malam Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Maknanya mulia dan sempit. Yang kedua, karena dia termasuk khairun min alfi syahr, yaitu satu malam. Kalau orang ibadah di situ dapat malam Lailatul Qadar, maka akan lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. 1000 bulan artinya 83 tahun sekian bulan. Siapa di antara kita yang umurnya sampai 82 tahun? Ini sampai berapa umurnya? Ya, 33 tahun. 33 tahun. Ini Pak berapa? 17. Oh, iya, semangatnya beliau 17 nih, semangatnya. Semangatnya 17. Oh, Semangatnya 17. Jadi umur 70. di kesata 17 tahun ya. Semangatnya. Masya Allah ya. Jadi kalau kita ibadah satu malam dapat saja itu sudah 83 sekian bulan. Tapi kita doa kepada Allah, mudah-mudahan nih hadir di sini bisa dipanjangkan umur dalam ketaatan. Ya, para jamaah sekalian,
Jadi kenapa Nabi kita nih umatnya dikasih Lailatul Qadar? Itu umat yang lain kagak ada. Di hadis dikatakan ada dua hal. Ya. Yang pertama, Nabi menceritakan dulu ada orang Bani Israel, dia seorang pemuda. Kana yaqumul laila wa yuharibu fin nahar. Malam dia ibadah kepada Allah. Tapi kalau siangnya dia ngapain? Jihad. Selama berapa? 1000 bulan. Sehingga sahabat ya Rasulullah, enak banget tuh. Orang Bani Israel dikasih umur yang panjang, kemudian dia malamnya jihad. Malamnya dia ibadah, siangnya dia jihad. Bagaimana kami Rasulullah? Akhirnya turun tanazzalul malaikatu al-qadar. Dikasih semalam doang kita. Yang kedua, ada yang hadis saya mengatakan ada seorang hamba selama 40 tahunan itu tidak pernah bermaksiat sekalipun. Coba. Tidak pernah bermaksiat walaupun dengan hatinya, dengan anggota badannya. Sahabat-sahabat pada ngiri juga. Bagaimana ya Rasulullah? Akhirnya kita dikasih keistimewaan namanya malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita yang hadir di sini, ya, keluarga kita, kemudian para guru-guru kita semuanya dengan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengisi dengan maksimal malam 10 akhir daripada bulan Ramadan, dan kita insya Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan insya Allah ini bukannya Ramadan terakhir buat kita. Ya Allah, a'idna alaina Ramadan awaman adidah. Ya Allah, ulangi Ramadan kepada kami tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, mungkin itu yang saya sampaikan tentang masalah beberapa kiat-kiat dan amalan-amalan yang kita insya Allah persiapkan untuk 10 akhir Ramadan. Yang penting niatnya kencengin. Niat itu akan menggerakkan badan kita. Bagaimanapun rintangannya dalam Ramadan, bagaimanapun sibuk kita, bagaimanapun ngantuk kita, bagaimanapun capek badan kita, tapi kalau niatnya kencang, itu semua akan dilewati ya kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya silakan, supaya ada hal-hal mungkin yang belum paham, ya silakan. Ya silakan. Ya, menanya Ustaz. Siapa namanya? Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau pertanyakan itu masalah mentadabur Quran. Ya. Itu masih kurang paham Ya. caranya. Tadabbur Quran, Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubihim aqfaluha. Banyak sekali ayat-ayatnya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Bahwa tadabbur itu disindir oleh Allah. Apalah ya tadabbur? Apakah mereka tidak mau mentadabbur Quran? Artinya memikirkan, memahami maknanya, kemudian mengamalkan. Kita tadabbur itu maknanya memahami makna, kemudian diamalin, itu tadabbur. Kalau cuma memaham tafsirnya, yang diamali belum tadabbur namanya. Harus diamalkan, ya. Diamalkan itu. Makanya ada tafsiran di dalam Ibnu Katsir. Ulama kita mengatakan yatlunahu haqqa tilawati. Maknanya apa? Yuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu. Dia menghalalkan apa yang diharamkan Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Ya, umpama yang paling kecil aja. Masalah apa? Omongan kita nih, ya, omongan kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita nggak boleh sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan di muka bumi sombong, ya. Ya, sombong nggak boleh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah nggak suka orang yang sombong begitu. Tadi saya sebutkan masalah akhlak kepada orang tua, itu tadabbur tuh, ya, tadabbur. Orang yang pelit, kalau duitnya banyak, kalau dia tadabbur Quran, insya Allah dia mau mengamalkan. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa-apa yang engkau nafkahkan Allah akan ganti. Kalau dia paham itu, maka insya Allah berubah dia. Jadi tadabbur sangat apa? Sangat penting. Nah, jadi kita udah baca Quran, kemudian kita baca artinya, dan yang paling penting lagi mengamalkan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Dan mungkin begitu Pak Muslim, ya, insya Allah bisa dipahami. Ya. Mungkin ada lagi? Oh ya, ini siapa namanya? Masih muda nih, siapa? Udah setahun. Amsudin. Pak Amsudin ya. Umur baru berapa? 17. Kembali. Alhamdulillah, masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya masalah ini Ustaz. Yang kita pengen mendapatkan Lailatul Qadar Iya. di bulan puasa ini. Amalannya apa yang harus diamal?
Ya, pertanyaannya bagus sekali ya dari anak muda ini. Muda Pak Amsudin, mudah-mudahan dipanjangkan umur beliau. Amin. Dan badannya. Amin. Amin. Tadi yang saya jelaskan sedikit tentang masalah qadar. Jadi yang pertama niat. Ya, itu paling penting dunia. Percuma orang baca Quran, kemudian sholat malam, kemudian sedekah tapi riya. Nggak boleh. Ya. Itu Allah akan lihat hati kita. Ya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah nggak lihat jasad kita. Wala suwarikum, bentuk-bentuk kita tampan dan sebagainya. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Hati kita. Jadi kalau kita udah niatkan, ya Allah saya pengen dapat qadar, insya Allah dapat. Itu yang pertama. Yang kedua itu tentu dengan isi-isi dengan amalan yang tadi saya sebutkan, baca Quran tingkatkan, kemudian sedekah, qiyamul dan sebagainya. Dan ada kemudahan di dalam agama kita. Ulama kita saking pengen tuh masyarakat umat Islamnya supaya jangan mengecil hati. Kita katakan loh kan saya mah kalau habis tarawih capek di rumah. Orang lain pada itikaf. Orang lain pada begini-begini. Tapi gimana dapatnya? Ulama kita mengatakan barang siapa yang sembahyang isya berjamaah, kemudian dia sembahyang tarawih hatta yansorifal imam, sampai imam selesai, kutiba qiyamul lailah, maka dia ditulis seperti orang ibadah semalam suntuk. Nah jadi secara minimal isya jangan ketinggalan, tarawih. Insya Allah ketika malam itu turun Lailatul Qadar kita dapat. Ya, kita dapat. Jadi Lailatul Qadar itu nggak ngelihat tua muda. Nggak ngeliat jam 1 malam gitu bisa. Iya. Kali yang muda doang yang dapat, kesian yang tua, ya kan? Yang kaya doang enggak, semuanya dapat. Berarti nggak perlu harus jam 1 malam. Gitu. Enggak apa-apa. Yang penting kuatnya kita ibadah. Ya lebih bagusnya tarawih, tidur, kemudian malamnya kita tambahin dengan apa? Dengan qiyamul lail ya. Iya. Bisa dipaham Pak Amsudin? Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan dapat semua kita ya. Amin. Terakhir lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad Muhammad mau bertanya Ustaz, apakah ada tanda-tandanya orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan ini berakhir? Iya. Apakah orang itu Jadi ganteng. selalu beribadah terus, nggak ada maksiatnya atau gimana? Iya. Apa tadi itu supaya tanda-tandanya orang Ramadan udah terima atau gimana? Memang tadi yang pertama itu apakah dia ibadah terus itu bagus. Cuman kalau ditanya apakah dia nggak maksiat lagi, nggak mungkin. Selama dia namanya manusia pasti apa? Ada maksiat. Akan maksiat. Tapi apa itu tanda-tandanya? Bukan berbentuk fisik. Kali gitu yang tadinya hitam Ramadan diterima jadi putih. Yang tadi matanya agak sipit jadi belok, nggak ada. Yang tadinya belum nikah jadi nikah, enggak. Tapi sesuai dengan apa yang Ibnu Katsir tafsir mengatakan ketika Allah berfirman fama ya'mal. Allah katakan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna wa sanuyassiruhu lil yusra. Surat apa itu? Al-ala. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Surat apa? Al-lail. Ya. Beliau menafsirkan tanda-tanda diterimanya amal itu adalah apa? Mengikuti satu kebaikan dengan kebaikan berikutnya. Artinya apa dia setelahnya dia Idul Fitri itu? Ketika dia Ramadan sesuai dengan kemampuannya itu antara dia dengan Allah, insya Allah diampunkan dosanya. Ketika dia akhir Ramadan dia mendapatkan piala itqun minan nar. Tinggal dia hubungan dengan manusia. Lihat setelahnya. Ini fenomena nih, lihat nih. Ketika orang Ramadan kagak mau ketinggalan jamaah begini, coba lihat entah kalau Idul Fitri. Hari pertama Lebaran orang masjid udah kosong. Ketika udah azan zuhur padahal dia berkunjung satu rahmi kepada orang yang dekat masjid. Lebih mementingkan kacang goreng, lebih mementingkan kacang mede, mementingkan amplop Lebaran daripada sembahyang berjamaah. Coba. Itu merupakan tanda-tanda kita ngedrop langsung tuh. Nah kita mudah-mudahan gak begitu ya. Asar begitu, subuh lihat coba di luar Ramadan nanti. Nah, maka tanda-tandanya diterima adalah dia menyambungkan, meneruskan ibadah yang biasa dia kerjakan di dalam Ramadan. Yang minimal kita pertahankan ya. Kita insya Allah mudah-mudahan termasuk orang yang diterima Ramadan kita, yang mulai kita menjadikan orang-orang yang mau meneruskan kebaikan-kebaikan
setelah Ramadan kita. Amin. Mungkin sampai sini cukup ya, sampai sini dulu. Karena kalau panjang juga nanti iya memahaminya agak sulit. Mungkin itu. Marilah kita sebelum kita tutup, kita baca Fatihah. Kita doakan semuanya yang hadir di sini, orang tua kita, guru-guru kita, baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baiknya. Amin. Diampunkan dosa kita semuanya, luaskan rezeki kita yang halal yang banyak. Jadikan anak-anak kita anak saleh dan salehah. Segala apa yang kita niatkan dikabul ya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.